Sebelum memulai video ini, kalau Anda maniak batu bacan, pecinta batu bacan, dan seorang bacan mania, jangan lupa bantu kembangkan channel Maniak Bacan ini dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi. Gratis, dan gratis, tidak ada ruginya, supaya semangat memberikan informasi dan mengupload hampir setiap hari untuk Anda, para pecinta batu bacan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak bacan, para pecinta batu bacan, para bacan mania ya? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu oleh Tuhan penguasa bumi langit dan di antara keduanya. Tentunya itu adalah yang paling mahal ya, harta yang paling mahal di dunia, supaya Anda selalu bisa beraktivitas mencari berkah Tuhan penguasa bumi langit dan di antara keduanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, admin Maniak Bacan ya akan membahas tentang salah satu pertanyaan unik dan nyeleneh ya. Sebenarnya ini dari dulu zaman GameStone baru-baru naik itu sudah ada yang melakukan hal ini. Dan keingat lagi ketika ada yang bertanya, apakah bacan muda ataukah kapuran ya bisa berubah gitu kalau dipendingin, ataukah di kulkas ya di tempat pembuat es batunya. Nah, itu adalah pertanyaan yang unik dan nyeleneh ya. Kita akan bahas secara ilmu gemologi dan mineralnya tentunya ya, tidak ngarang-ngarang. Dan yang judulnya pada kesempatan kali ini adalah pertanyaan unik dan nyeleneh tentang apakah batu bacan muda atau kapuran bisa menjadi keras dan body glass kalau ditaruh lama di dalam kulkas. Nah, itu judulnya ya. Nah, kita akan tentunya kembali membahas watak dan sifat si chrysocolla, mineral chrysocolla pada batu bacan ya. Misalnya yang ini nih, yang ini adalah semi kristal ya. Ini sudah body glass ya. Anda bisa lihat dia melakukan oksidasi menuju ke atas ya. Nah, bawahnya malah yang semakin mengeras ya, ataukah menjadi semakin kristal. Nah, ini adalah semi kristal yang layak dipakai menjadi permata ya, karena warnanya bisa solid, masih solid warnanya ya, tetapi terus melakukan oksidasi melalui atas nih. Malah dia yang di bagian bawah yang semakin menjadi kristal ya. Nah, ini adalah bacan semi kristal tapi body glass. Nah, sedangkan ini adalah bacan-bacan yang memiliki fisik yang keras-keras ya. Nah, kalau kita kembali merujuk kepada mineral chrysocolla ya, selalu saya ingatkan bahwa mineral chrysocolla itu kekerasannya 2 sampai 3,5 skala Mohs. Sangat-sangat lembek. Chrysocolla pencipta warna yang bergabung dengan logam sehingga membuat warna biru ataukah toska ya. Nah, tentunya chrysocolla ini zaman Yunani dipakai untuk mempatri emas karena lembeknya ya. Jadi sebenarnya chrysocolla yang asli itu adalah bacan muda ya. Saya ulangi sekali lagi. Chrysocolla yang asli itu mineralnya yang dominan itu di bacan muda. Makanya banyak di Eropa itu ditemukan dia bergabung dengan batuan lainnya seperti malasite ya, atau kita sebut bulu merak hijau ya. Ada juga yang bergabung dengan mineral-mineral lainnya menciptakan batu-batu di luar negara ya. Nah, jadi dia wataknya itu adalah lembek ya. Kalau Anda lihat
penjual batu chrysocolla yang dijual di Eropa itu kebanyakan yang dibentuk menjadi liontin adalah kapuran semua ya. Tidak ada yang super giwang ataukah menjadi sangat-sangat keras ataukah menjadi berbias seperti kita di Indonesia kalau di Eropa. Karena dia dominan itu bercampur paling banyak itu yang saya bilang tadi dengan batu malasite ya. Dia banyak bercampur dengan malasite ataukah batu azurite seperti gambar yang di samping kiri dan kanan ya. Nah, itu paling banyak azurite dan malasite ya. Kalau bahasa kita malasite itu adalah bulu merak hijau ya. Kalau azurite itu masih sangat jarang ditemukan di Indonesia ya. Nah, watak dari lembeknya si chrysocolla ini membuat permata chrysocolla di Eropa itu terlihat kapuran, meskipun dipoles sebagus mungkin akan terlihat tampilannya yang tidak begitu indah dibandingkan Indonesia ya. Nah, seperti itu. Kita kembali ke penjelasannya. Nah, kita kembali ke iklim tropis yang ada di Indonesia. Suhu yang lebih dominan panas dibandingkan di Eropa itu menciptakan kalsedoni yang banyak di mineral batuan-batuan di Indonesia ya. Itu yang menciptakan kalsedoni yang banyak, sehingga kita temukan di Indonesia ini dominan penghasil terbesar batu anggur, baik itu anggur putih ataukah dia anggur merah. Kalau kita sebut red rafflesia ya, ada batu rafflesia Bengkulu, ada red Pacitan, red Barun, ada juga bacan obi ya, yang putih ataukah kuning ataukah merah King Obi, ada yang cempaka Aceh ya, ada yang anggur batu raja, ada yang spiritus batu raja. Itu semua adalah satu keluarga yang disebut dengan kalsedoni. Kalau dia spiritus batu raja misalnya, hasil labnya tetap natural kalsedoni, tapi warnanya adalah blue atau purple ya. Misalnya kalau dia red rafflesia ya, dia kalau di lab red carnelian kalsedoni, dia masih keluarga kalsedoni, dan carnelian itu pun masih satu darah dengan kalsedoni ya. Tuh. Jadi rata-rata lab batuan di Indonesia itu ada kalsedoninya. Misalnya batu pancawarna jasper kalsedoni ya, ataukah multicolor jasper kalsedoni ya. Itu karena model suhu yang panas di Indonesia menciptakan banyak kalsedoni. Nah, kenapa tercipta bacan keras di Pulau Bacan Maluku? Karena dia bergabung dengan kalsedoni ya. Dan ingat, ini masih keluarga kalsedoni. Pencetak warna dan yang membuat dia cepat berubah itu adalah chrysocollanya yang lembek. Jadi ingat, yang keras itu adalah kalsedoni ini ya. Ini yang bikin keras adalah kalsedoni ya. Misalnya yang ini. Nah, ini yang membuat dia kurang body glass ataukah disebut semi kristal karena kalsedoninya itu tidak terlalu tua ya, bahasa kita. Belum terlalu menjadi kristal. Kalau orang Eropa sebut belum sempurna proses kristalisasinya ya, sehingga dia menjadi bacan semi kristal. Tapi dia udah body glass ya, tapi tidak seperti yang bacan coklat ini tuh. Dia udah bodinya udah kaca ya, tinggal menilai dari urat-uratnya ya. Nah, apakah bisa misalnya yang ini bacan semi kristal ini ya, ini bodinya sudah gelas, kita taruh di kulkas di bagian pendinginnya selama 1 tahun misalnya, dia menjadi keras seperti ini ya, kerasnya, bodinya body glass ya. Apakah bisa? Jawabannya tidak akan bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena secara logis ataukah secara kandungan mineral, dari proses pengerasan mineral pada batu bacan khususnya chrysocolla in kalsedoni itu tidak mungkin bisa menjadi keras oleh suhu dingin yang disengajakan ya.
Karena proses dia mengeras secara gemologi minimal menciptakan kerasnya ini selama 100 tahun baru bisa mengeras ya. Kalau warna bisa lebih cepat ya. Warna pada batuan ini bisa lebih cepat karena ini chrysocolla ya. Chrysocolla itu wataknya cepat membaur dengan mineral lainnya. Bahkan yang saya bilang kemarin ya, mentreatment pun dengan cara memaksa itu dia 2 hari pun jadi ya. Tuh saking hebatnya chrysocolla. Tapi kan dipaksa, sudah tidak cantik alam namanya, sudah di make up, dioperasi 10 kali. Itu kalau logisnya. Jadi Anda mau mengeraskan bacan misalnya yang semi kristal ini menjadi dia body glass seperti yang ini, tidak akan bisa karena ini masih keluarga anggur. Anda akan mau merubah si dominan belum kuat kalsedoninya untuk menjadikan dia kuat. Jadi itu tidak mungkin ya. Kalau Anda mau keras ya harus keras dari alam ya. Makanya batu bacan ini lumayan harganya karena untuk mencari bagian yang keras yang bercampur dengan kalsedoni itu susah ya. Nah seperti ini paling dia mengalami perubahan kristal. Kalau kerasnya akan tetap seperti ini ya. Mungkin Anda tunggu 200 tahun baru mulai mengeras sedikit. Kerasnya tetap, warnanya lah yang akan berubah gitu ya. Makanya bacan hitam pun yang bagus itu yang keras, yang bodinya gelas, karena kalsedoninya itu dominan ya dibandingkan chrysocollanya. Kalau sudah kalsedoninya dominan, maka chrysocollanya itu bisa cepat berubah. Nah seperti itu ya. Ingat ini masih keluarga batu anggur ya. Karena ada chrysocollanya inilah yang membuat warna-warna Tosca dan cepat berubah pada batu bacan ini ya. Nah itu penjelasannya. Secara logis simpelnya adalah kalsedoni itu adalah pengeras di batu bacan. Dia adalah sumber kekerasan pada batu bacan. Dan dia tercipta minimal menjadi lumayan keras itu selama ratusan tahun ya. Jadi untuk menciptakan dari dingin buatan itu tidak akan bisa. Sedangkan di alam itu dingin, panas ya. Otomatis proses penciptaan mineral itu begitu lama dengan percampuran suhu. Terutama dominan di Indonesia adalah tropis. Intinya tropis lah yang membuat kalsedoni banyak di Indonesia. Itu penjelasan logisnya. Kalau Anda taruh di kulkas, maka sama aja bohong ya. Air saja yang Anda mau taruh setahun pun di dalam kulkas, kalau Anda keluarkan lagi akan meleleh lagi. Sama dengan ini ya. Mau setahun Anda taruh di kulkas, kalau dipakai lagi kena panas akan meleleh lagi seperti itu. Jadi sia-sia menghabiskan waktu ya. Nah, sebelum lanjut Anda bisa lihat nih proses pembuatan thumbnail untuk video kali ini ya, yang saya repot banget untuk membuat thumbnail ataukah sedikit video ini seperti ini ya. Nah ini proses pengambilan gambar untuk cover depan YouTube thumbnail. Sangat repot banget ya untuk menaruh-naruh di pendingin kulkas sambil mencari angle yang bagus untuk membuat foto ya. Ini saya sempatkan buat videonya sedikit ya. Nah, thumbnail itu adalah cover depan di YouTube ya. Cover depannya yang artinya kalau bahasa Inggris thumbnail. Thumb artinya jempol, nail artinya kuku, tapi bukan jempol kuku ya. Thumbnail itu adalah istilah layar depan di YouTube. Nah, itu ribet nih untuk membuat penjelasan kepada penonton maniak bacan. Nah, misalnya seperti ini. Ini bintik-bintik halus ya, nih di bacan coklat. Ini bentuk dari alamnya ya. Nah, ini dipola semaksimal mungkin hasilnya seperti ini. Ini tanpa ditambal lem ataukah tanpa diapa-apakan, memang seperti ini. Nah, ini adalah sebenarnya di dalam bongkahnya itu tempat proses oksidasi semakin menua ya. Nah, ini pun nanti dia akan
titik-titik kecil ini akan membuat proses oksidasi banyak keluar dari sini ya, sehingga memang beginilah ya, tuh dia sudah body glass cuman ada titik-titik kecil ya. Nah, dan dia sangat-sangat tipis. Itu adalah rata-rata di bongkahan bacan wajib ada. Dan ini menurut saya bukan penyakit ya, bukan penyakit besar ataukah apa, warnanya tidak berubah ya. Untuk dihaluskan ini sangat gampang. Ini sudah halus ya, hanya titik-titiknya saja. Nah, tidak sampai merusak karakter batu itu. Nih, ini bacan coklat ini ya, tuh. Ya, jadi memberikan harga pun sesuai dengan kualitasnya. Nah, seperti ini juga nih. Ini sudah body glass. Untuk mencapai dia menjadi kalsedoni itu tidak mungkin menggunakan pendingin di kulkas ya, seperti itu penjelasannya. Jadi, dan luar biasanya bacan ini ya, kalau di Indonesia dia sudah bisa sangat keras ya. Tidak akan bisa orang Yunani membuat zat krisokola pada batu bacan di Indonesia untuk mempatri emas, karena di Eropa itu memang khusus dipakai mempatri emas ya. Tuh, kalau yang keras begini orang Yunani kita suruh mengambil mineral krisokolanya itu tidak mungkin ya, karena ini sudah bergabung dengan kalsedoni dan tidak mungkin bisa diambil karena dia sudah mengeras ya. Kalau yang kapuran benar-benar lembek itu baru bisa dipakai untuk mempatri emas ya oleh orang Yunani. Tuh, ini bacan-bacan coklat nih. Tuh, nih ini rata-rata coklat. Tuh. Nah, inilah yang saya sebut jenis kategori coklat yang bercampur dengan bacan Doko Magico ya. Ada yang benar-benar hitam kalau disenter agak kemerahan. Itu yang ada juga yang jual di online ya. Itu benar-benar pekat, bahkan sampai tembusnya sangat sedikit. Itu ada juga jenis coklatnya. Dan yang di video sebelumnya itu yang saya review adalah coklat galian tanah hitam yang jenis tunggal ya. Tuh, ini coklat semua ini tuh ya. Nih tuh, ini sambil kita mereview penjelasan tentang apakah bisa bacan muda menjadi keras ditaruh di kulkas ya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara logika dangkal ya, sesuatu yang kita taruh lembek di kulkas itu menjadi keras, benar. Cuman kalau sudah keluar lagi akan lembek lagi, akan mencair lagi. Nah, seperti itu berbeda dengan gemstone ataukah mineral pada batu. Tidak bisa diperlakukan seperti sayur ya, menjadi keras sementara ya. Ini memang dia nanti keras sementara ya, cuman keluar sebentar juga. Kayak ini nih, ini tadi di kulkas yang dingin langsung menempel ya besinya. Saya keluarkan bentar sudah kering seperti ini. Nah, untuk membuat thumbnail yang saya bikin di video tadi ya, tuh itu penjelasannya. Kehebatan krisokola kalsedoni di Indonesia dengan di Eropa. Di Indonesia ini bergabung dengan kalsedoni, di Eropa bergabung dengan azurite dan malasite ya, yang membuat dia tidak bisa menjadi keras maksimal. Nah, jadi ingat ini masih keluarga kalsedoni. Kalau kita bisa panggil ya anggur Tosca lah ya. Nah, tapi karena dia penghasilnya adalah pulau bacan, maka disebut batu bacan. Nah, seperti itu penjelasannya. Semoga Anda paham ya. Jadi kalsedoni itu tercipta minimal ratusan tahun untuk menjadi keras dari mineral inti bumi dan tanah-tanah yang logam-logamnya berubah menjadi mineral ya. Jadi pencipta warna itu logam, dan yang memproses dia cepat berubah di batu bacan ini krisokola, dan pemberi warna juga. Nah, seperti itu. Makanya ada juga yang berwarna Tosca dari Garut ya, misalnya pancawarna Garut ataukah itu Garut botol, mirip karena pencipta warna itu adalah logam dominan ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Semoga Anda mengerti ya. Ini kita tampilkan bacan-bacan coklat nih. Ini Doko notol coklat nih. Ini notol coklat. Ini body kristal gelas-gelas semua ya. Tapi ini belum direview ya. Nanti kita akan review dengan harga-harga bersahabat ya. Nah, dan di Eropa ya, untuk sedikit informasi, paling banyak
permata itu di treatment itu dengan proses heat ataukah pemanasan ya. Itu teknik yang paling banyak, heated dan fill. Fill itu artinya mengisi bagian pori-porinya. Seperti virus itu masih rata-rata itu banyak diisi, tapi dalam pecinta batu virus ya, baik Persia ataukah Nizabur ataukah virus-virus jenis lainnya, itu di fill dengan cairan ataukah resin alami untuk membuat dia bodinya bagus. Tapi di pecinta virus itu masih dimaafkan ya. Dan tetap kalau di lab itu ada hasil pengecekan mineral dan warnanya ya, dan segala kandungan yang ada pada batunya. Nah, jadi kalau dia di heat seperti permata-permata kayak ruby atau safir dan sebagainya di Eropa itu, kalau di lab natural ruby hasilnya adalah heat ataukah dipanaskan dan fill ataukah diisi oleh penutup crack-crack yang ada pada permata tersebut atau lubang-lubang tersebut ya. Nah, yang terpoin ya, akan tahu hasil lab sesungguhnya itu yang lebih detail dan lebih lengkap itu jika menggunakan surat ya. Ada sejenis sertifikatnya. Kalau memo, kadang-kadang yang banyak beredar itu memo ada yang buatan-buatan tangan sendiri pakai Microsoft Excel ya, sehingga mungkin ya untuk yang di heat dengan proses lama ataukah dilakukan dengan cairan-cairan tertentu akan sangat kelihatan kalau dia disuratin ya. Kalau masih memo biasanya masih bisa dimaafkan yang seperti itu ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Terima kasih sudah menonton video Maniak Bacan ya. Jangan lupa subscribe gratis dan mengklik lonceng notifikasi tentunya ya. Dan Anda bisa mengunjungi channel pertama saya, yaitu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review bukti amanah dari admin Maniak Bacan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah dari channel Maniak Bacan. Resi-resi yang di sini adalah bukti amanah, bukan rekayasa dari pengiriman admin Maniak Bacan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa mengunjungi Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk untuk pengiriman amanah dan pasti sampai rumah. Di sini semua atas nama pengirim saya sendiri. Anda bisa melihat Hamdan pengirimnya. Dan di sini bertumpuk-tumpuk sampai sekian lapis dan menggunakan banyak ekspedisi, baik itu ekspedisi GNP, JNE, dan menggunakan pos IMS ke mancanegara ya, yang dimana Anda bisa melihat bahwa pengiriman di Facebook dan Instagram hampir setiap hari oleh admin Maniak Bacan. Di sini Anda bisa lihat resi-resi ke mancanegara dengan sangat banyak, tentunya dengan pengirim atas nama saya sendiri, Hamdan ya. Mari kita cek resi-resinya supaya Anda tahu ini adalah bukti amanah ya, pengirim Hamdan. Di sini juga yang sangat banyak dan tebal, ini pengirim Hamdan ya. Dan menggunakan ekspedisi-ekspedisi lainnya yaitu GNP juga adalah pengirim Hamdan ya. Anda bisa melihat, dan ini sangat tebal. Inilah bukti bukan rekayasa dan sangat amanah dan pasti sampai di rumah Anda. Resi ini sangat-sangatlah banyak karena kepuasan pelanggan, sampai ribuan resi yang menjadi bukti bahwa admin Maniak Bacan sangat amanah dan batunya pasti sampai ke rumah Anda. Segera pesan produk Maniak Bacan dengan kualitas-kualitas batu terbaik dan harga bersahabat. Sekian dan terima kasih.